Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita sampai pada halaman 145 ya, pembelajaran 2 sekarang. Oke, untuk pembahasan yang lain ada di sini playlistnya. Nah, ya, ini adalah playlist. Kita tunggu masih loading lah. Ini dia playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Ya, dengan menggunakan playlist pembahasan akan bisa dilihat secara urut dan runtut. Oke ya, cek di bawah di kolom deskripsi. Kita kembali lagi ke sini. Ya, pembelajaran 2. Kita lihat apa di sini. Wah, ini. Suatu pagi, Lani bergegas memasuki ruang kelas dengan membawa sebuah kotak. Ia segera menemui Dayu dan yang saat itu sudah ada di kelas. Dayu, coba lihat saya bawa apa? Tanya Lani sambil menunjukkan sebuah kotak. Kita lihat, wah ini kelihatan termos ya itu. Kamu akhirnya mendapatkan botol minuman tahan panas yang selama ini kamu idamkan, Lani. Boleh saya melihatnya? Timbal Dayu ikut senang. Tentu saja Dayu, saya senang sekali akhirnya saya dapat menyimpan teh panas atau air dingin dari rumah agar saya masih bisa menikmatinya di sekolah. Nanti kita berbagi ya Dayu, jawab Lani. Sebenarnya saya lebih penasaran dengan cara kerja benda itu, Dayu. Bahan apa saja yang digunakan benda itu untuk menjaga panas dari air teh panas tidak keluar sehingga tetap hangat. Dan kamu pun tetap dapat memegangnya tanpa kepanasan, jawab Dayu. Ya, itulah manfaat kita mempelajari benda konduktor dan isolator. Salah satu manfaatnya untuk membuat teknologi termos ini. Dalam kotak ini ada brosur yang menggambarkan bagian-bagian benda ini. Nanti kita lihat ya. Tetapi saya bawa sebuah artikel yang kurasa juga menarik untuk diketahui. Sejarah termos. Benda ini pun sebenarnya hampir sama dengan termos yang biasa kita pakai untuk menyimpan air panas. Maka kamu membaca bersama saya, tanya Lani. Tentu saja, jawab Dayu bersemangat. Sejarah tentang termos. Sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya keluarga yang memiliki bayi memerlukan susu setiap saat, menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Ya, karena saat ingin bikin susu, air panas sudah tersedia. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung, ya, berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada panas tidak bisa berpindah dengan cepat. Ya, tadi awet panas. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini. Sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung pada ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Ya, di sini ada lapisan peraknya, ada ruang hampanya, ada penutup. Ya, ruang hampa tidak mengantarkan panas dengan baik. Ya. Jadi terus kemudian panas secara radiasi juga sudah dihalang-halangi oleh dinding yang mengkilap. Jadi ini terjaga. Masih ada yang bocor tapi bisa mempertahankan panas lebih lama termos ini. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak digunakan untuk menyimpan air panas tapi juga menyimpan air dingin. Ini tadi sudah dibaca ya. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemunya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal sulit dilakukan terutama dalam kondisi cuaca dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan itulah James Dewar menemukan cara yang membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda
dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding di sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup bol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Ya. Dan ini tutupnya pakai wol ya, buatan mertuanya, kerjasama sama mertua. Oke. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal penting pada setiap paragraf dengan menggunakan kalimat lengkap. Tulislah pada tabel berikut ini. Ya. Di sini. Termos paragraf pertama ya, membahas sejarahnya dan termos adalah ini. Penting definisi. Berapa saat tergantung. Termos adalah alat yang dirancang untuk mempertahankan suhu cairan di dalamnya. Yang kedua, pencipta termos pertama kali adalah James Dewar, didorong karena ingin menjaga minuman bayinya tetap hangat. Ya. Penemuannya adalah James Dewar. Ya, adalah karena didorong keinginannya agar untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, kembali saya pakai merah saja. Biru tadi untuk membedakan ya, karena tempatnya nggak cukup. Karena itulah kebutuhan James Dewar menemukan cara yang membuat botol hampa udara. Ya, karena ada kesulitan timbullah ide. Ya. James Dewar menemukan cara untuk menemukan cara agar untuk menjaga untuk menjaga minuman bayinya tetap hangat. Ya. Alat itu menjadi cikal bakal lahirnya termos. Rangkai kalimat-kalimat yang berisi informasi penting dari paragraf di atas menjadi sebuah tulisan satu paragraf yang menggambarkan isi bacaan di atas. Gunakan kalimat lengkap dan kata-kata yang baku dan ejaan yang tepat. James Dewar didorong keinginannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. James Dewar merancang sebuah alat atau membuat bukan hanya sekedar merancang, membuat
sebuah alat ya dengan prinsip konduktor dengan prinsip isolator ya, sebuah alat yang ya didesain agar mempertahankan suhu minuman, suhu cairan di dalamnya tetap ya, mempertahankan suhu cairan di dalamnya. Alat ini menjadi cikal bakal lahirnya termos. Lahirnya termos. Oke. Jelaskan hasil pekerjaanmu pada anggota kelompok yang telah dibentuk. Apakah kamu menemukan sesuatu yang menarik setelah kamu mendengarkan penjelasan dari teman-temanmu yang lain? Apakah kamu memiliki pemahaman yang sama tentang isi bacaan tersebut? Setelah itu jawablah pertanyaan berikut. Tulislah jawabanmu dengan menggunakan kalimat yang lengkap dengan kata-kata baku. Apakah fungsi sebuah termos mempertahankan suhu cairan di dalamnya? Bisa dipertahankan tetap panas atau dipertahankan tetap dingin. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Ya, bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu adalah kaca ya, kaca, dinding kaca. Atau kita lihat di bacaan aja biar lebih presisi ya. Di sini dinding dalam termos dirancang seperti kaca ya, maka kalor terhadap pada panas tidak dapat dipindahkan dengan cepat. Lebih cocok cermin sebenarnya, bukan kaca ya. Di dinding itu mengkilap cermin. Sebuah benda bentuk tabung dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan. Oke. Bukan kaca, lebih cocoknya cermin ya. Tetap hangat. Oke. Apa saja bahan yang digunakan membuat termos adalah lapisan perak yang berfungsi sebagai cermin ya, sebagai cermin untuk lapisan dalam tabung ya, pada bagian dalam tabung ya, dan tabung diberi ruang hampa ya, bagian luar tabung diberi ruang hampa, bagian tabung ya, dan bagian luar tabung diberi ruang hampa. Ya, jadi bahannya ya lapisan perak, ya lapisan perak. Tabungnya sendiri ya tidak disebutkan bahannya apa. Ada lapisan perak gitu aja. Di sini ada ruang hampa, penutupnya dari gabus di situ. Ya. Terus penutupnya dari gabus atau kain wol. Ya, penutup dari kain wol. Ya. Gabus ini merupakan desain yang lebih baru. Ya. Jadi di sini kain wol yang zaman dulu digunakan. Pada masa itu, ini yang pertama kali digunakan pada kain wol ya. Habis itu digunakan gabus juga ya, atau gabus. Oke. Gambarlah bagian-bagian termos sesuai dengan bacaan di atas. Jadi di sini termos seperti ini ya. Ini adalah tabung ya, ini adalah tabung. Kalau sekarang terbuat dari kaca ya, tabung ini. Nah, yang paling penting ya, di tabung ini bagian dalamnya itu diberi lapisan perak.
Di bagian dalam dari tabung ini diberi lapisan perak. Ya, saya kasih warna lain, lapisan perak. Perak agar bisa berfungsi seperti cermin ya. Berfungsi bersifat seperti cermin. Ya. Seperti cermin. Bisa memantulkan cahaya dan bisa memantulkan radiasi panas. Radiasi panas. Jadi ini mencegah hilangnya panas secara radiasi. Terus kemudian juga panas dicegah secara konduksi. Ya, di sini didesainnya diberi ruang hampa. Ya, diberi ruang hampa. Kita tahu ruang hampa itu adalah konduktor yang buruk, ya, bukan konduktor malah ya, isolator. Ya, jadi di sini dikasih gabus seperti ini. Ya, di sini adalah ruang hampa. Ya, desainnya diberi ruang hampa. Ruang hampa. Ya, mencegah hilangnya panas secara konduksi. Jadi secara radiasi dan konduksi dicegah agar panas tidak hilang. Ya, tentu saja masih ada kebocoran atau kehilangan panas, tapi sudah nggak banyak. Ya, jadi panasnya bisa bertahan lebih lama. Apa saja benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos? Yang hampir sama dengan termos, misalnya dinding, ya, adalah isolator panas. Ya, mencegah ruangan di dalam itu cepat panas atau cepat dingin, ya, menjaga suhu dalam rumah, ya, menjaga suhu dalam rumah agar nyaman. Dinding rumah, ya, menjaga suhu ruangan tetap nyaman. Ya, dinding rumah. Jadi suhu yang sangat dingin di luar dengan adanya dinding rumah menjadi di dalam lebih hangat, dan sebaliknya kalau suhu di luar sangat panas di dalam rumah tetap sejuk. Ya. Kemudian apa lagi? Yang prinsipnya seperti termos. Plafon. Ya, plafon atap rumah ya. Antara memberi agar panas, ya, menjaga agar panas dari atap rumah bisa tertahan. Ya. Jadi rumah kalau ada plafonnya relatif lebih sejuk, ya, saat siang hari, dan di dalam rumah lebih hangat saat malam hari. Plafon ini sangat penting, ya. Dinding rumah, plafon memang didesain kita kayak di dalam termos. Selain termos, tentu kamu pernah lihat benda-benda di sekitarmu yang menggunakan bahan isolator dan konduktor sebagai berbagai kegunaannya. Bacalah bacaan berikut yang disadur dari sebuah buku pelajaran elektronik ini dengan seksama. Penggunaan benda konduktor dan isolator. Kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, radiasi. Ingat kembali apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekali lagi, konduksi perpindahan panas melalui medium, dan medium tidak ikut bergerak. Kalau konveksi perpindahan panas melalui medium, tetapi mediumnya ikut bergerak. Ya. Kalau radiasi perpindahan panas tanpa medium. Pikirkan bersama dalam kelompok kecil barang-barang dalam kehidupan sehari-hari yang banyak memanfaatkan sifat benda seperti konduktor, isolator,
Benda apakah itu? Oh ya, saya ada ide. Ada lagi benda ini prinsipnya kayak termos, ada jaket. Ya, jaket menjaga agar panas tubuh kita. Jaket, selimut ya, selimut ya, menjaga agar panas tubuh kita tidak segera hilang. Tidak segera hilang atau pergi. Ya, jadi yang memanaskan jaket itu tubuh kita sendiri. Ya, yang memanaskan selimut itu adalah panas tubuh kita sendiri. Tanpa selimut, panas dari tubuh langsung terradiasi keluar. Ya, tapi dengan adanya selimut, panas tubuh kita itu akan tetap terjaga di sekitar kita. Nah, itu konsepnya mirip termos juga. Oke, kita lanjutkan lagi. Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut merangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak mengantarkan panas keluar dari tubuhmu. Dengan demikian badanmu tetap terasa hangat. Ya, terbuat dari apakah? Panci. Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium mengantarkan panas yang baik. Panci akan mengantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ya, aluminium nulisnya gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu aluminium. Ya, dalam bahasa Indonesia aluminium. Ya, ada yang aluminium dulu ya, ternyata aluminium. Ya, lebih Oke. Panci akan mengantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Ya, plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Jadi kita butuh agar di sini bersifat konduktor. Kita juga butuh agar pegangan itu bersifat isolator. Masaknya cepat tapi kita nggak kepanasan. Nah, gitu loh. Plastik ya isolator. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu mesin terbuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Udara di atas, kamu sudah tahu mana bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Dari uraian di atas ya. Dari uraian di atas kamu sudah tahu mana bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Selain selimut, panci, tentu kamu dengan mudah menjumpai penggunaan barang yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Ayo menulis. Berdasarkan bacaan di atas, tulislah hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang disediakan. Paragraf pertama. Ya, inti dari paragraf pertama adalah panas dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak memanfaatkan sifat ini. Ya, panas dapat berpindah ya secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Barang-barang ya banyak memanfaatkan sifat-sifat ini. Paragraf 2. Nah, ini isolator. Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut memerangkap udara, ya. Selimut dan panci adalah dua benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut memanfaatkan sifat isolator, panci memanfaatkan sifat konduktor.
Paragraf 3 kita lihat di sini, ini paragraf 1, paragraf 2, sekarang kita menuju paragraf 3. Ini adalah paragraf 3. Nah, panci ya memiliki dua bahan yang berbeda. Ya. Panci bagian bawah panci gini. Panci gitulah aja ya. Panci terbuat dari logam. Karena memanfaatkan sifat konduktor. Pegangan panci ya terbuat dari plastik, memanfaatkan sifat isolator. Paragraf keempat, ya yang terakhir, mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang menghantarkan panas, ya, karena untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin mobil terbuat dari logam yang merupakan konduktor panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Oke, kita lanjutkan lagi. Berdasarkan kalimat-kalimat yang mewakili isi bacaan yang telah kamu tulis, buatlah sebuah diagram yang menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan di atas. Gunakan diagram berikut ini untuk membantumu. Tulislah kalimat-kalimat yang menjadi pokok pikiran dari setiap paragraf ke dalam bacaan, ke dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak tentu mewakili satu paragraf. Beri keterangan hal-hal penting lain dalam paragraf yang mendukung pokok pikiran tersebut. Lakukan bersama teman sebangkumu. Buatlah diagrammu pada tempat yang disediakan di bawah ini. Yang tengah tentu saja ini adalah judulnya. Ya, kita memiliki judul di sini, penggunaan benda konduktor dan isolator. Ya, penggunaan benda konduktor dan isolator. Ya, di paragraf pertama, ya, pokok pikirannya sebenarnya sudah kita bikin tadi ya. Pokok pikiran dari paragraf pertama kita bisa lihat di sini. Wow, sama dengan ini. Panas dapat berpindah dengan 3 cara. Ya, energi panas dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang untuk paragraf 2, ya. Selimut dan panci adalah benda yang memanfaatkan sifat ini. Ya. Atau benda atau alat ya. Banyak alat didesain dengan memanfaatkan sifat konduksi dan isolasi. Adalah atau konduktor dan isolator gitu ya. Konduktor dan isolator adalah, contohnya adalah selimut memanfaatkan sifat isolator.
isolator. Kemudian tadi panci memanfaatkan sifat konduktor. Ya, terus yang keempat saya masih ingat ya, panci, desain panci. Ya, pancinya terbuat dari konduktor, bahan konduktor, dari bahan konduktor, pegangan panci terbuat dari bahan isolator. Dan yang terakhir kita lihat tadi yang keempat ya, yang keempat mesin mobil ya, terbuat dari bahan yang konduktor untuk performa ideal. Mesin mobil terbuat dari bahan konduktor untuk performa ideal. Tulislah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam bacaan tulisan satu paragraf. Ya, energi panas bisa berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Memahami sifat-sifat ini kita bisa merancang alat sesuai kebutuhan. Misalnya selimut untuk menjaga tetap hangat, atau panci yang memudahkan kita masak. Mobil juga dibuat dari bahan yang memanfaatkan dan dibuat dari bahan yang memanfaatkan sifat konduksi. Nah, oke. Jelaskan diagram yang kamu buat, jelaskan apa ada hubungan setiap konsep yang telah kamu temukan dalam bacaan tersebut di dalam kelompok kecil. Bandingkan hasil pekerjaanmu dengan yang dibuat oleh temanmu yang lain. Lakukanlah diskusi ketika ada pertanyaan dalam kelompokmu. Ya, sebentar. Amatilah benda-benda yang ada amatilah benda-benda yang ada di sekolah dan rumahmu. Gunakan tabel berikut untuk mengidentifikasi sifat hantaran benda-benda tersebut dan kegunaannya, lalu buatlah kesimpulan. Alat-alat di sekolah, ya, nama benda atau alat di sekolah, ya. Misalnya atap sekolah. Sifat hantaran tidak mengantar panas. Isolator. Kegunaan menjaga agar ruangan sejuk. Ya. Sebenarnya bukan isolator yang sempurna juga, ya. Isolator panas tapi tidak sempurna. Terus maka
dikoreksi dengan adanya plafon. Ya, sifat antaran isolator juga. Ya, menjaga agar panas yang masih ada tidak terjebak dalam ruangan di antara plafon dan terjebak di antara plafon dan atap. Wah, ini pakai warna biru aja biar nggak nyampur tulisannya ya. Kemudian ada benda di sekolah yang namanya jendela. Ya, dia sifat antaranya memanfaatkan angin ya. Dia sifat antaran konveksi ya. Dia sebenarnya sifat antaran jendela ini bukan sifat antaranya ya, memanfaatkan sifat isolator sebenarnya ya, isolator. Atau jangan jendela aja, jendela itu untuk ventilasi agar udara di dalam tetap sejuk sama pintu ya. Tapi ini benda yang langsung bersifat konduksi atau isolasi di sini. Maksudnya bukan pada konveksi, konduksi dan radiasi ya, isolator apa konduktor. Kita cari benda yang konduktor panas di sekolah, misalnya kayak topi. Nah, ini alat sekolah juga kan topi. Ya, isolator panas. Ya, menjaga agar kepala tidak panas. Tembok sekolah. Tembok sekolah. Ini isolator. Menjaga ruangan tidak panas. Terus kemudian yang ada di sekolah yang merupakan kebanyakan isolator ya, yang konduktor sekarang. Yang konduktor nama benda alat di sekolah. Wah, ini agak susah kalau di sekolah konduktor, kalau di rumah banyak ya, peralatan rumah tangga. Kalau di sekolah mungkin kebanyakan isolator bukan konduktor. Ya, kanopi. Itu isolator panas juga. Menjaga agar beranda tidak panas. Ya, lebih ke gedungnya kalau sekolah itu. Ya, kalau peralatan-peralatannya enggak ada yang spesifik gitu ya. Kalau benda di rumah hanya setrika. Ini konduktor. Ya, kegunaannya adalah untuk melicinkan baju. Rice cooker atau panci gitu aja ya. Panci, wajan, konduktor. Memasak sayur, wajan, konduktor, menggoreng lauk, terus kemudian cempal, ini isolator, memindahkan benda panas.
panas. Ya, orang Jawa nyebutnya jampel ya, cempal itu. Ya, jampel. Terus apalagi yang sehari-hari? Wajan, panci, setrika, yang khas di rumah kebanyakan di dapur ya. Ya, ini apa? Spatula kayu. Orang menyebutnya sotil ya, sifat antara isolator, menggoreng, pegangan untuk menggoreng ya, menggoreng agar tangan tidak panas. Sotil untuk mengereng, pasangan dari wajan. SpongeBob itu kemana-mana, bukan kemana-mana ya, kalau sedang kerja bawa spatula. Presentasikan hasil pengamatanmu dalam kelompok, lalu amatilah hasil pengamatan teman-teman pada kelompok. Catatlah hal menarik yang disampaikan teman-temanmu untuk memperkaya pengetahuanmu. Buatlah kesimpulan tentang kegiatan ke atas. Kesimpulan, ya, kita ada banyak manfaat, ya, manfaat yang didapat jika kita mengerti sifat benda, ya, terutama dalam menciptakan alat yang ya berguna untuk tujuan tertentu. Dan mengatasi masalah sehari-hari yang berhubungan ya, untuk konteksnya pelajaran ini adalah perpindahan panas. Ya, misalnya kita pakai jaket tebal atau selimut saat kita kedinginan untuk mencegah panas tubuh kita itu segera terradiasikan keluar. Kita membuat plafon di bawah atap agar apa? Panas dari atap yang masih bocor, walaupun atap itu isolator tapi bukan isolator sempurna ya, semikonduktor dia sifatnya, masih bisa tidak 100% menahan panas ya, masih bocor panasnya, itu tertahan oleh plafon. Masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan ya, karena kita memiliki pengetahuan ya. Ayo mengamati, perhatikan kembali gambar yang telah kamu buat sebelumnya tentang perhatikan kembali gambar yang telah kamu buat sebelumnya tentang gambar bagian-bagian termos yang berdasarkan bacaan yang telah kamu baca. Apakah gambarmu menyerupai gambar di bawah ini? Menggambar dengan menggunakan keterangan yang dibaca merupakan salah satu kegiatan menggambar cerita. Apakah gambar cerita itu? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan sesuatu dengan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar cerita antara lain untuk memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, sarana untuk mengungkapkan perasaan gambarnya. Ya, ini adalah desain termos, ada tutup sumbat termos agar tidak menguap agar panas tidak hilang secara konveksi, ya, menjaga panas agar tidak hilang secara konveksi. Ya, dinding kaca ini agar tidak hilang secara radiasi. Ya, menjaga agar panas tidak hilang secara radiasi. Dinding luar kaca, ya, ini agar tidak hilang secara konduksi. Air ini yang dijaga panasnya tetap. Ruang hampa atau vakum agar tidak hilang secara konduksi dan konduksi ya. Agar panas tidak hilang secara konduksi dan konveksi.
konduksi, dan konveksi. Dan konveksi sekaligus. Karena nggak ada udara untuk mengkonveksikannya. Dinding pelindung kaca, ya, dinding pelindung kaca ini untuk agar kacanya tidak pecah, ya, tentu saja. Karet penahan kaca agar kacanya tidak pecah, dan karet ini juga isolator panas. Jadi dia itu menghindari panas hilang secara konduksi. Jadi semua upaya-upaya yang bisa kita lakukan kita masukkan dalam desain untuk menghilangkan panas baik secara konveksi, konduksi maupun radiasi. Oke. Nah, gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Oke. Ayo berlatih. Perhatikan gambar cerita berikut ini, lengkapilah keterangan sesuai gambar cerita yang ditampilkan. Di manakah kamu menemukan gambar cerita tersebut? Kesan apa yang kamu rasakan saat mengamati gambar ilustrasi? Ya. Oke. Gambar buku cerita dari buku pelajaran. Cerita kesan yang kamu tangkap dari cerita, gambar cerita menceritakan gambar seorang guru sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa tentang cita-citaku. Tuhan, surat kecil untuk Tuhan. Gambar cerita dari buku novel, ya, buku novel. Ceritakan kesan yang kamu tangkap dari cerita. Ya, surat kecil untuk Tuhan. Kesan yang adalah seorang anak yang sedang, ya, berdialog dengan Tuhan. Atau berusaha berbicara dengan Tuhan melalui surat-suratnya. Ya, cerita gambar di atas kita lihat, berani yuk minum obat. Ya, gambar cerita adalah cerita komik mungkin, ya, atau cerita pendek, ya. Atau di sini sebenarnya itu buku, ya. Lengkapilah keterangan sesuai dengan gambar cerita yang ditampilkan. Di manakah kamu menemukan gambar cerita tersebut? Kesan apa? Ya, ini bisa poster atau buku ini, ya. Ini kelihatannya poster ini. Berani yuk minum obat, ini poster. Ya. Poster ini menceritakan kesan apa yang kamu tangkap dari cerita gambar, ya. Seorang ibu yang berhasil, ya, meyakinkan anaknya untuk minum obat, untuk berani minum obat. Oke. Bersama dengan teman sekelompok, buatlah sebuah clipping dengan mengumpulkan gambar-gambar cerita yang ada di berbagai media. Carilah gambar-gambar cerita yang ada pada buku pelajaran, buku cerita, koran, majalah, brosur, poster, dan yang ada di sekitarmu. Berilah keterangan asal gambar cerita dan kesan yang kamu tangkap dari gambar tersebut seperti contoh di atas. Ya, itu merupakan PR. Nah, masih ada sedikit lagi. Ayo renungkan. Apa saja keterampilan menurutmu yang diperlukan untuk memahami konsep-konsep pelajaran hari ini? Ya, jadi keterampilan yang diperlukan adalah kemampuan untuk ini, membaca buku dan mengambil informasi, memahami informasi yang disampaikan. Konsep manakah yang ingin kamu ketahui, dalami lebih lanjut? Mungkin pemanfaatan
sifat ya konduktansi panas dan isolasi ya dalam kehidupan sehari-hari selain termos misalnya ya. Kemudian bagaimana kamu memanfaatkan sumber informasi di sekitarmu dengan untuk menggunakannya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Pengetahuan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, masalah sehari-hari. Misalnya kita sedang masak, pancinya panas, mau kita pindahkan, kita pakai cempal. Karena kita tahu cempal itu adalah isolator panas. Seperti itu ya, menyelesaikan masalah sehari-hari. Kerjasama dengan orang tua, bersama orang tuamu carilah beberapa gambar cerita yang menjelaskan cara penggunaan beberapa alat elektronik yang ada di rumahmu. Apakah kamu dapat memahami gambar cerita tersebut dan bagaimana saranmu? Ya, kadang-kadang kita lebih cepat paham dengan membaca aja, melihat gambarnya aja tanpa membaca. Ya, melihat aja, oh caranya gini, nggak perlu baca itu sudah bisa kadang-kadang. Misalnya bikin mie instan gitu ya, kita ngelihat gambarnya aja nggak sampai baca sudah paham. Oh ini direbus, ini dimasukkan bumbunya, gitu. Oke, sampai segini dulu video ini ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Ya, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.